Ibu-ibu, sudah lama kita nggak berjumpa ya. Sekarang kita masuk ke dalam persekutuan ALF, di mana kita boleh membahas tentang pribadi yang menyenangkan. Ya, sesuatu yang menyenangkan tentu membuat kita senang. Ya, kalau pribadi yang menjengkelkan tentu membuat hati kita tidak menyenangkan, bahkan membuat hati kesal gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan? Nah, saudara-saudara, kita sebagai makhluk manusia sebagai makhluk sosial yang tentu semuanya mempunyai teman, ya. Ada yang di sini yang tidak punya teman? Ada? Semua punya teman ya. Paling tidak punya relasi dengan keluarga, dengan saudara, dan juga dengan teman-teman. Karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan sosialisasi dengan sesama kita. Nah, cuma mungkin ada yang temannya banyak, ada yang temannya sedikit, tetapi pada dasarnya kita adalah orang-orang yang suka untuk mempunyai teman, apalagi mempunyai teman yang menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau kitanya juga menyenangkan, orang-orang akan suka dengan kita. Nah, saudara-saudara, kita melihat pribadi yang menyenangkan itu seperti apa? Ya, pribadi yang menyenangkan itu adalah orang-orang yang diterima oleh orang lain. Ya, bukan saja hanya diterima, tapi juga disukai. Suka bersama-sama dengan orang yang mempunyai pribadi yang menyenangkan. Selain disukai juga merasa senang, ya. Jadi diterima keberadaannya, disukai dan merasa senang ketika bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai pribadi yang menyenangkan. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pribadi yang menyenangkan? Seperti apa orang-orang yang mempunyai pribadi yang menyenangkan? Ya, sekarang coba kita bahas ya, kita lihat. Ada dua pilihan, ya. Ramah atau acuh? Mana yang menyenangkan? Boleh dijawab, boleh di-mic. Ya, ramah. Ramah, ya. Kemudian yang kedua, sopan dan semaunya. Mana yang menyenangkan? Sopan. Sopan. Sabar dan pemarah. Sabar. Sabar. Lemah lembut, kasar. Lemah lembut. Kemudian kita lihat rendah hati dan sombong. Rendah hati. Suka menolong, tidak peduli. Suka menolong. Suka menolong. Tidak suka menghakimi, suka mengkritik. Tidak suka menghakimi. Nah, ya, semua kita pilih yang sebelah kiri ya. Ada nggak yang pilih sebelah kanan? Ada. Nggak ada ya. Kita tahu pribadi yang menyenangkan ada yang tadi ya, ramah, sopan, sabar, lemah lembut, rendah hati, suka menolong, tidak suka menghakimi. Wow, indah sekali kalau kita mempunyai pribadi yang seperti ini, atau kita berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai pribadi seperti ini. Menyenangkan tentu ya. Nah, tetapi ketika kita melihat ada sosok orang yang ramah, sopan, sabar, kata-katanya lembut banget, tidak pernah marah ya. Kemudian dia rendah hati, tidak pernah sombong. Lalu dia suka menolong, murah hati banget gitu ya. Dan dia tidak suka menghakimi, dia suka mendengarkan orang gitu ya. Menyenangkan sekali bukan? Ada bermacam-macam orang bisa mempunyai pribadi yang seperti demikian. Ya, kalau kita lihat di sekarang ada sekolah-sekolah kepribadian. Melatih orang-orang untuk bisa melakukan hal-hal seperti demikian ya. Customer service misalnya, dia selalu manis sama kita, ya nggak pernah ada kita dimarahin gitu ya, walaupun kita mungkin customernya ada yang marah-marah karena nunggu lama, dia akan tetap tersenyum, dia akan melayani dengan ramah gitu ya. Kenapa? Karena dilatih. Nah ya, jadi saudara, ada berbagai alasan, ada bermacam-macam alasan ketika orang mau menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya. Karena kenapa? Karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Ada kebutuhan ingin diterima, ada kebutuhan ingin dipuji, ada keinginan untuk berkuasa, ada juga keinginan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan orang lain. Ya. Ada keinginan untuk dikagumi, memiliki prestasi, dan memiliki kecukupan materi. Ada bermacam-macam alasan orang
untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dia melatih dirinya untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, alasan apa saja? Coba kita lihat. Mengapa mau menjadi pribadi yang menyenangkan? Ya, tadi ada beberapa alasan kita sudah sebutkan. Pertama, dengan mempunyai pribadi yang menyenangkan, ingin memiliki banyak teman dan relasi. Ya, kalau orang bergaul dengan orang yang punya pribadi yang menyenangkan, pasti dia banyak temannya karena disukai, ya, diterima dan disukai oleh kelompoknya. Enak ya, kalau ngobrol sama dia enak banget, nyaman sekali, ya. Jadi dia mudah bergaul, ya. Kemudian ada juga yang ingin memudahkan untuk memperoleh posisi atau jabatan, ya. Dia mempunyai pribadi yang sabar, tidak marah, supaya apa? Supaya dia bisa naik jabatan di dalam pekerjaannya, karirnya, ya. Ada juga orang yang ingin memperoleh keuntungan diri, ya. Dia bertingkah laku, mempunyai kepribadian yang seperti demikian untuk bisa memperoleh keuntungan dirinya sendiri. Misalnya, bisa untuk memperoleh popularitas, ya, mempunyai kenikmatan dunia, materi-materi yang diperlukan untuk bisa menikmati kenikmatan dunia ini, kemudian untuk mudah mendapatkan fasilitas, ya, atau juga bisa untuk menjamin masa depan dia. Jadi, saudara-saudara, banyak alasan orang untuk mau menjadi pribadi yang menyenangkan demikian. Untuk apa? Fokusnya kepada diri sendiri yang kita lihat di sini, ya. Untuk apa yang dapat saya peroleh dengan pribadi yang saya latih demikian? Tentu ada satu kebutuhan yang ingin dipenuhi dari kebutuhan dirinya ini. Nah, saudara-saudara, ini umum, ya. Ini adalah satu keinginan yang umum yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Tetapi bukan hanya masyarakat umum, saudara-saudara. Ketika di dalam kerohanian, ya, kerohanian di dalam gereja, pemimpin-pemimpin rohani bersikap manis-manis supaya apa? Supaya disukai oleh orang-orang sekitarnya, supaya dia bisa menaik jabatannya, gitu ya, supaya dia bisa memperoleh fasilitas. Nah, jadi bukan hanya secara umum, tetapi juga di dalam kerohanian ini pun bisa atau diperlakukan oleh orang-orang untuk memperoleh kepentingan dirinya sendiri, ya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau memperlihatkan, kenalilah orang-orang yang memiliki pribadi yang menyenangkan, ya, tetapi ada di balik motivasi yang kurang baik. Coba kita lihat yang pertama, ya. Kenali pribadi yang menyenangkan itu. Apakah dia sungguh-sungguh memang pribadi yang menyenangkan atau ada sesuatu sikap di balik itu. Yang pertama, yaitu sikap manipulatif. Artinya dia memanipulasi, ya, tingkah lakunya yang manis-manis hanya untuk manipulasi orang yang melihat dirinya ini. Supaya orang menganggap dia baik, lalu dia bisa memanfaatkan orang lain, ya, untuk mengikat orang itu. Nah, orang seperti ini biasanya suka menolong, mudah sekali menolong, murah hati. Mungkin dikenal sebagai orang yang murah hati. Ketika ada orang susah, dia mau tolong, ya, cepat sekali. Tetapi di balik semua perbuatannya, dia mempunyai agenda di belakangnya. Untuk apa? Supaya orang yang ditolong itu mau menuruti apa kemauan dia. Supaya orang yang ditolong itu terikat dengan dia, ya. Jadi kalau kita tidak mengenal orang yang seperti demikian, mula-mula menyenangkan. Wah, kita susah sedikit, gampang sekali dia tolong. Wah, kamu perlu bantuan, ya saya bantu, ya. Baik materi maupun dalam hal-hal lain. Tapi lama-kelamaan, ketika dia membutuhkan sesuatu, lalu kita tidak bisa melakukannya, lalu kita mulai merasa tidak enak, bukan? Tapi dia ingin kita melakukan sesuatu. Nah, ini menimbulkan satu perasaan frustasi sama kita. Kita merasa seolah-olah kita sudah berhutang budi, bukan, sama dia. Tapi di sisi lain, wah, saya tahu nih nggak benar nih. Saya tidak mau melakukan apa yang dia ingin kita lakukan. Nah, ini bisa membuat kita frustrasi dan sulit untuk melepaskan diri. Oleh sebab itu, kenalilah
orang-orang seperti ini. Dan terutama jangan sampai kita yang seperti demikian, ya, memanipulasi tindakan kita hanya untuk menjerat orang supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian adalah orang-orang tipe yang munafik. Lain di muka, lain belakang, ya. Di muka manis-manis, tapi di belakang dijelek-jelekin. Wah, kamu pintar ya. Oh, kamu baik hati ya. Tapi ini orang pelitnya minta ampun gitu ya. Misalnya di belakang dikata-katain, tapi di depan dipuji-puji supaya dia mendapatkan sesuatu ya dari orang yang dipuji-puji ini. Jadi pujiannya ini tidak tulus ya. Kemudian kita lihat motivasi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, umumnya memang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, bermacam-macam, yaitu misalnya mengharapkan imbalan. Saya menolong kamu, tapi nanti saya membutuhkan kamu, kamu bantu saya ya, gitu ya. Atau untuk mendapatkan pujian. Ada orang yang haus pujian, supaya dipuji-puji, dianggap sebagai orang yang baik, dihargai sebagai pencitraan, ya. Kenapa? Karena orang ini tidak dapat pujian di dalam keluarganya kemungkinan. Jadi dia mencari pujian di luar, ya, entah itu di gereja, di lingkungannya, di pekerjaannya, atau di mana saja, ya. Ada orang-orang yang seperti demikian. Kemudian tentu untuk memperoleh kekuasaan atau pengikut, ya, supaya dia bisa menjadi pemimpin, maka dia berusaha untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, dia treat orang-orang dengan baik gitu ya. Wow, luar biasa dia melayaninya gitu ya. Tapi di balik itu dia mau menjadi pemimpin ya, ingin punya pengikut yang banyak. Nah, ini banyak sekali kita jumpai ya, misalnya di dalam kehidupan politisi gitu ya, tapi juga di dalam kehidupan gereja juga ada yang seperti demikian ya. Dan yang berikut kita lihat, orang yang menyenangkan ini kadang menghalalkan segala cara demi untuk menyenangkan hati orang lain. Dia berani untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenarannya. Salah satu contoh, mungkin kita semua kenal dengan Pilatus ya. Pilatus seorang pemimpin ya. Dia tahu ketika Kristus dihadapkan untuk diadili di hadapannya, dia katakan, saya tidak menjumpai kesalahan pada orang ini, dia katakan. Lalu dia berusaha untuk melepaskan, tapi ternyata orang banyak yang sudah dihasut oleh para imam dan para Lewi, orang-orang Yahudi, untuk menghukum Yesus, menyalibkan Yesus. Dan akhirnya kita tahu semua ya, Pilatus mengikuti daripada kemauan para orang banyak, mengikuti pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kenapa? Karena dia takut kepada orang-orang banyak ini, takut kehilangan jabatannya. Kalau dia melepaskan Yesus, wow, orang banyak akan melawan dia dan dia akan kehilangan posisinya. Untuk mencari muka, ya, maka dia mengikuti kemauan orang banyak meskipun dia tahu itu tidak benar. Ya, jadi dia menghalalkan segala cara. Jadi dengan menghalalkan segala cara akhirnya melakukan sesuatu dengan mengorbankan kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita sekarang kembali ke kita ya. Kita mempunyai pribadi yang seperti apa? Mau mempunyai pribadi yang menyenangkan, tapi di balik itu banyak motivasi, banyak manipulasi, banyak kemunafikan, banyak mengharapkan imbalan, tidak tulus hati. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan satu posisi, sehingga kadang-kala kita mengabaikan kebenaran demi untuk menyenangkan sekelompok orang. Apakah kita demikian? Ya, saya harap kita tidak ada di kelompok yang ini ya. Jadi saudara-saudara, kita sebagai murid-murid Tuhan mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Mana yang saudara lebih pilih? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Kalau saya tanya ini pasti jawabannya menyenangkan Tuhan, bukan ya? Pastilah ya. Saya mau menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika dihadapi oleh satu pilihan, betul nggak?
Ya. Ini menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Nah, seringkali kita bimbang, ya. Waduh, kalau saya pilih ini, saya tahu ini benar, tapi saya akan melukai hati orang banyak. Saya akan disingkirkan. Saya mungkin akan diisolasi dari kelompok saya. Nah, ketika pilihan itu demikian, seringkali mana yang kita pilih? Ya. Nah, saudara-saudara, memang hidup ini tidak mudah. Seperti kita mengatakan, wah saya mau menyenangkan hati Tuhan. Gampang banget gitu ngomongnya ya. Tapi di dalam tindakan-tindakan hidup kita, banyak pilihan-pilihan yang kadang sulit kita untuk menentukan mana yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita lebih menyukai diri kita. Kenapa? Karena saya lebih mencintai diri kita daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita juga seharusnya menyenangkan manusia. Ya, tetapi belum tentu ya, saudara-saudara. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan kebenaran, ada orang yang tidak suka dengan kebenaran, akan tidak menyukainya. Tetapi di dalam pilihan ini tentu kita akan memilih menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah, saudara-saudara, pribadi yang menyenangkan Tuhan adalah kepribadian yang utuh, secara jasmani dan rohani. Artinya apa? Saya bukan hanya memikirkan kepentingan jasmani saya. Tadi misalnya saya dipenuhi oleh kebutuhan materi, pujian, penghargaan gitu ya, jabatan, posisi, tapi saya juga harus memenuhi kebutuhan rohani saya. Yaitu saya bukan hanya rajin ibadah, saya bukan hanya rajin pelayanan, saya bukan hanya rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, tapi sebenarnya hati saya tidak menyukainya. Atau kadang-kala hati saya banyak penuh dengan kebencian-kebencian. Ya, dikatakan hati yang busuk gitu ya. Jangan sampai demikian. Kenapa? Karena kita hanya menjadi orang-orang yang munafik. Kelihatannya rajin, pelayanan oke, semua ibadah oke. Wow, kalau orang-orang melihat, wah hebat deh si ibu ini gitu ya. Tapi kadang-kala kita introspeksi diri, betul nggak? Saya demikian melakukan dengan hati saya yang tulus, dengan hati saya yang murni, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan atau sesuatu yang berpusat kepada kepentingan diri saya sendiri. Nah, bagaimana menurut firman Tuhan? Ya, sekarang saya bacakan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Boleh salah seorang ibu membacakannya? Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Boleh salah satu orang? Minta tolong ibu. Ibu siapa yang bersedia? Ya. Ya. Kolose 3. Ayat 12 sampai 17. Ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ya, jadi di ayat 12 dikatakan tadi, kita sebagai orang-orang pilihan Allah, ya, yang sudah dikuduskan dan dikasihinya.
Kalau kita sudah dipilih Allah, sudah dikuduskan dan dikasihinya, maka dikatakan hendaklah kita menaruh belas kasihan. Belas kasihan. Ya. Jadi Paulus di sini memberitahukan tentang bagaimana kita sebagai orang pilihan hidup menurut firman Tuhan hari lepas hari, hidup seperti teladan yang Kristus lakukan di dalam kehidupannya dengan berlandaskan kasih, ya dikatakan kasih yang mengikat. Nah, dikatakan di sini ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi, kasih menjadi dasar dari segala tindakan yang dilakukan kita setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu atau bukan hanya pada hari tertentu di dalam persekutuan, tapi setiap hari. Belas kasihan ini adalah merasa iba, ya, timbul perasaan empati kepada orang yang mengalami sesuatu kesulitan. Ya. Orang yang mengalami masalah, lalu kita merasa empati, ya, kita mempunyai rasa belas kasihan untuk ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain itu, ya. Dan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15, ya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sedang berduka, maka kita mempunyai rasa yang belas kasihan, ikut merasakan kepedihannya. Ketika orang-orang bersukacita, kita ikut merasakan sukacita. Jangan sampai orang lagi sukacita, kita sedih murung gitu ya. Dan orang lagi sukacita, ayo kita ketawa-ketawa. Nanti orang itu jadi merasa bingung. Ini orang kenapa ya? Saya lagi sedih-sedih, yang ini ketawa-ketawain saya gitu kan. Nah, jadi ada perasaan empati ya yang diperlukan untuk ikut merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang sedang mengalami persoalan atau permasalahan atau situasi tertentu. Dan kemudian dikatakan kita sebagai orang pilihan harus mempunyai kemurahan, ya. Kemurahan ini murah hati. Murah hati di sini adalah suka menolong sesama, ringan tangan, membantu kepada orang yang membutuhkan, tapi membantu tanpa pamrih, ya, tanpa menuntut balasan. Artinya dengan tulus hati mau melakukan sesuatu, penuh perhatian kepada orang yang lain yang membutuhkan, ya. Jadi kita tidak hanya berpusat kepada kebutuhan diri kita sendiri, kita hanya berpusat kepada wah saya aja udah sulit boro-boro memperhatiin orang lain, ya. Tapi kadangkala ketika kita mengalami kesulitan, lalu kita melihat ada orang lain yang mengalami kesulitan yang lebih parah dari kita, maka kita akan merasa perlu menolong dia. Nah, ketika kita menolong mereka, ada satu kelegaan bahwa wow, ternyata saya bisa menolong orang ketika saya pun sedang mengalami kesulitan. Pernahkah ibu-ibu mengalami demikian? Ya. Kadangkala ketika kita mengalami kesulitan, lalu kita hanya merenung, lalu bersungut-sungut terhadap kesulitan yang kita hadapi, itu membawa kita makin mengalami satu kesulitan, kedukaan yang makin dalam. Tetapi ketika kita melihat orang lain, ada yang lebih parah dari kita dan membutuhkan pertolongan, dan ketika kita bisa membantu mereka, kita akan merasakan satu kelegaan. Wow, ternyata dia ada yang lebih parah dan saya masih bisa membantu dia. Ya, nah itulah murah hati. Tanpa menuntut balasan, ya, tapi juga harus ukur-ukur kemampuan kita. Jangan sampai memaksa gitu ya. Wah, kan kita harus murah hati. Kita tolong dia apa saja yang dibutuhkan, padahal ya itu menjerat dia. Misalnya orang yang membutuhkan uang, betul membutuhkan uang ya, kesulitan, ya mungkin sekali kita bantu gitu ya. Berapa yang semampu kita, ya. Tapi kemudian minta lagi, waduh saya nggak punya uang nih, lalu saya pinjam uang orang lain, saya kasih lagi, ternyata pinjam lagi, saya nggak punya uang, pinjam lagi sama orang lain. Nah, saudara-saudara, kita harus melihat betul nggak dia membutuhkan pertolongan kita yang seperti itu, ya. Jangan sampai pertolongan kita membuat dia menjadi tergantung sama kita
dan menjadi dia malas gitu ya. Tidak mau berusaha ya tinggal minta tumpang tangan aja dapat gitu ya. Tetapi kita juga harus bijaksana dikatakan. Ketika dia benar-benar membutuhkan pertolongan, kita bisa memberi bantu. Tetapi ketika orang itu hanya mau bergantung kepada kita dan tidak mau berusaha, maka kita juga harus mengajar dia ya untuk tidak melakukan hal-hal yang hanya menunggu pertolongan orang lain tanpa mau berusaha ya. Jadi kita juga harus lihat ya. Dan dikatakan Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi saudara-saudara ingat, kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bukan kepada sembarangan orang. Padahal engkau mampu melakukannya, ya. Kemudian kita lihat, yang berikut adalah pribadi yang memiliki kerendahan hati. Ya, kerendahan hati ini adalah lawannya sombong. Artinya apa? Dia tidak melebih-lebihkan diri ya, atau tidak merendahkan orang lain. Kalau kita pasti ingat tentang ilmu padi ya, makin berisi padi dia akan makin merunduk ya. Jadi kalau orang yang baru punya ilmunya dikit, baru punya sedikit, dia akan sombong sekali dengan apa yang dia miliki. Tetapi ketika dia sudah memiliki banyak pengetahuan, entah banyak pengalaman, entah banyak harta yang dia miliki, biasanya dia akan menunduk ya. Dia akan merunduk dan tidak menyombongkan diri. Tapi ketika orang masih sombong juga, nah orang itu mengatakan, alah kamu ya, cuma punya segitulah gitu. Walaupun mungkin dia orang yang punya banyak ya. Nah, kita melihat bahwa dibutuhkan kerendahan hati untuk melihat bahwa kita apa yang kita miliki semua ini berasal dari Tuhan. Bukan untuk disombongkan, tapi bagaimana apa yang kita miliki ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, ya. Dan keberhasilan yang kita miliki juga anugerah daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ya. Mungkin kita pandai, mungkin kita sukses, tapi ingat, di balik semua itu ada anugerah Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini juga di dalam kerendahan hati kita juga bisa menghargai orang lain ya. Jangan sampai kita menghina-hina orang lain untuk kita mengangkat diri kita. Biasanya orang mengejek orang lain, menghina-hina supaya kelihatan dirinya lebih baik dari orang itu kan ya. Padahal orang yang meninggikan diri sebenarnya dia adalah orang yang rendah karena dia mau meninggikan dirinya sendiri. Kalau orang yang sudah cukup tinggi tidak perlu meninggikan diri. Orang lain akan menilai dia, ya. Jadi menghargai orang lain dan tidak minta dihargai. Kalau orang yang sudah mempunyai reputasi yang baik tentu akan dihargai orang, tidak perlu diminta, ya. Kemudian kita lihat kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, di ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, mau mendengarkan keluhan orang yang curhat, ya. Di sini dikatakan kita memberi telinga. Kita mau sabar mendengarkan ketika orang mengalami keluh kesah di dalam hidupnya, ya. Dengan lembah lembut sebagai tempat tong sampah lah kita dikatakan ya. Ketika dia mengalami kesulitan, dia keluarkan semua sampah di dalam hidupnya. Kita dengarkan saja, ya. Itu sudah membuat dia merasa lega. Sehingga kita boleh mendengarkan dengan hati yang lemah lembut. Ya, kesabaran, mendengarkan. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan orang ngomong bulak-balik, nggak sabaran gitu ya. Tetapi ketika dia mencurahkan isi hatinya, menumpahkan segala kesulitannya, maka disitulah kita boleh memberikan telinga kepada dia dan dia bisa merasakan kelegaan. Ya, saudara-saudara, kalau di dalam konseling, satu hal yang paling utama adalah mendengarkan, gitu ya. Mungkin ada teori-teori yang lain, tapi satu hal yang penting adalah kita mau mendengarkan. Ketika orang yang mengalami kesulitan, ketika ada orang yang mengalami stres, ketika dia sudah bercerita, itu saja sudah buat lega buat dia, ya. Baru nanti step yang lain. Tentunya, nah, ketika orang sudah bercerita kepada kita, dia percaya kepada kita, jangan sampai ceritaannya ini menjadi bahan gosip dengan ibu-ibu yang lain, ya. Tapi kita bisa menyimpan rahasia, bahwa rahasia ini adalah rahasia kita berdua ya. Jadi jangan diumbar. Ketika orang itu pun menyakitkan kita, kita tidak perlu mengumbar.
masalah dia kepada orang lain. Ya, cukup kita keep sebagai satu rahasia kita berdua. Ya, nah sabar di sini juga adalah sabar menanggung derita, mau berkorban untuk orang lain. Ya, artinya bukan berkorban untuk hal yang salah tentunya ya, tapi berkorban yang benar. Berkorban di sini ya bisa berkorban waktu kita, berkorban materi kita, berkorban apa yang kita miliki gitu ya. Kita membagi waktu buat dia, mendengarkan, kita juga membagi apa yang dia perlukan gitu. Nah, saudara-saudara, berkorban ini bukan untuk hal yang salah. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita mau berkorban untuk hal-hal yang salah, tapi berkorban untuk hal-hal yang benar. Ya, contohnya ketika ada orang yang mencuri, gitu ya, lalu, waduh kasihan juga nih orangnya, dia punya keluarga, punya anak, kalau ketangkep masuk penjara, wah berantakan. Ya udah dah, saya deh yang maju, saya ngaku gitu, saya mencuri, gitu ya. Jadi saya tanggung. Mungkin biaya yang hukumannya ya harus membayar kembali yang dia curi gitu ya. Itu bukan hal yang berkorban yang benar ya. Kenapa? Karena saudara melindungi orang yang salah. Seharusnya ketika orang itu salah, kita harus menyatakan itu kesalahan dan dia harus bertanggung jawab. Tentu nanti yang berikutnya bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang dia sudah lakukan kesalahan itu. Ya kita bantu di dalam hal itu. Tapi bukan menutupi kesalahannya dia dengan mengorbankan diri kita. Ya. Jadi kemudian di Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat-ayat Alkitab jelas sekali kita memperhatikan orang, mendorong orang dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik, bukan dalam pekerjaan yang salah. Ya. Dari tadi saya katakan selalu ada kata-kata memberikan kepada orang yang berhak menerima. Ya, jadi jangan dicuplik. Kan kita harus menolong. Menolong kepada siapa? Yang berhak menerima. Ya. Dan kemudian di berikutnya, sorry ya. Ya, berikutnya. Sorry, kok hilang ya? Sorry. Ya, mengampuni. Mengampuni ya, kita mengampuni dan berdamai dikatakan. Nah, di sini ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Artinya apa? Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Dosa-dosa kita, kesalahan kita Tuhan ampuni. Oleh sebab itu, kita juga harus mengampuni orang-orang yang memohon ampun kepada kita. Ampunilah seorang akan yang lain ya. Jadi saudara, di sini jangan menaruh dendam. Artinya apa? Tidak menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi mudah dikatakan, tadi sekali lagi saya katakan, tapi sulit dilakukan. Kenapa? Karena ketika orang menyakiti hati kita, ya, apa yang ingin saya lakukan? Terus terang, ya saya ngampuni. Tapi kalau boleh, ya Tuhan, hukum dia lah biar dia sadar. Seperti itu kan, seringkali ya. Hukum dia biar dia sadar. Kata-katanya mungkin baik, kelihatan baik, supaya sadar. Tapi hukum dia. Seringkali kita tidak rela kalau orang yang sudah menyakiti kita itu mengalami suatu sukses, bukan? Kalau boleh, Tuhan, bejek dia gitu ya. Kalau boleh, Tuhan hukum dia dari seberat-beratnya supaya dia melihat dan orang melihat bahwa saya yang benar gitu ya. Nah, kadang-kadang hal ini tidak terjadi seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, di mana orang yang menyakitkan kita kelihatannya malah lebih sukses gitu ya. Dan kita yang benar ini kelihatan seperti tertindas. Tapi ingat ya, ketika kita bisa mengampuni orang, Tuhan juga sudah mengampuni kita sebelumnya ya. Ingat kasih Tuhan dan balasan itu akan Tuhan timpakan kepada orang yang akan ditimpakan kepada orang yang patut ditimpakan oleh Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, kalau demikian apakah kita tidak boleh menghukum orang? Misalnya di satu perusahaan gitu ya,
Lalu karyawan ini mencuri. Apakah kita harus mengampuni dia dan membiarkan dia? Nah, ya, jadi saudara-saudara, tentu pengampunan ini juga harus mengikuti aturan-aturan. Di dalam perusahaan ketika orang mencuri maka ada surat peringatan misalnya. Atau surat peringatan SP1, 2, 3 kemudian tetap dilakukan maka bisa dikeluarkan. Itu tetap bisa dijalankan. Lalu orang setelah dikeluarkan lalu orang dia mengatakan, apa itu orang Kristen kasih kok dipecat juga, di PHK juga gitu ya. Dan dia tidak melihat kesalahan yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, kita juga harus bijaksana di dalam hal ini. Ketika kita mengampuni orang, tentu ada aturannya juga, ya. Di mana di dalam dunia diatur, ya. Di dalam pemerintahan juga diatur. Ada undang-undangnya yang mengatur semua. Jadi, saudara-saudara, kita harus mengampuni seseorang, betul, ya. Tetapi juga jangan kita mendendam, ya. Kita tidak boleh mendendam kesalahan orang itu. Ini juga akan membuat susah buat kita. Ketika kita mendendam, ya, itu akan menyakiti hati kita sendiri. Keinget-ingetan terus orang itu ya, mau bangun ingat dia. Waduh, gemes gitu ya. Jadi kita lupa apa yang membuat kita senang, kita hanya ingat apa yang membuat kita sedih. Yang rugi siapa? Ya kita juga, bukan? Ya. Jadi saudara-saudara, ampunilah dengan kasih, ya, yang Tuhan sudah ajarkan kita, sehingga kita boleh mengampuni dan kita merasakan damai sejahtera yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Saudara-saudara, ketika saya juga mengalami hal demikian, seringkali ada orang yang menyakitkan hati saya gitu. Rasanya, aduh Tuhan, kenapa sih? Kok orang ini sudah saya bina, misalnya orang ini sudah kita didik, lalu tiba-tiba menyakitkan hati, memfitnah kita gitu. Sakit bukan ya? Lalu rasanya, aduh Tuhan, hukumlah dia gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, proses waktu, saya juga belajar ya untuk bisa mengasihi orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita. Bagaimana kita bisa mengampuni dia, walaupun mungkin saat itu dia tidak minta ampun kepada kita. Ya. Dia tidak minta ampun, jadi kita hanya minta ampun kepada Tuhan, ampuni hati saya yang penuh dengan rasa sakit hati itu ya. Jadi saya belajar dalam proses waktu ini untuk bisa mengampuni dia, minta ampun kepada Tuhan karena saya mempunyai rasa sakit hati gitu ya. Dan itu saya alami dan kemudian saya bisa merasakan satu kelegaan dan kemudian saya bisa berdoa untuk orang yang menyakiti hati saya ya. Jadi saudara, bukan mudah tapi itu perlu proses waktu. Tidak waktu kejadian lalu langsung berbalik gitu ya. Saya harus melupakan perbuatannya, saya tidak mau ingat-ingat lagi, enggak gitu. Tapi perlu proses waktu ketika saya bisa mendoakan orang itu gitu ya. Dan ada satu kelegaan. Nah, saudara-saudara, dikatakan di Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang mengikatnya adalah kasih. Ya. Tadi di awal sudah dikatakan, dasar dari perbuatan pribadi kita yang menyenangkan Tuhan adalah kasih. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi sesama kita dan mengasihi diri kita. Ya. Kasih ini adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih Tuhan, sulit kita mengasihi orang-orang yang menyakitkan kita. Ya. Sulit sekali, mudah untuk dikatakan, tapi prakteknya saudara bisa rasakan sekali. Gitu ya. Perlu proses waktu untuk mengasihinya. Semua yang kita lakukan akan sia-sia kalau tanpa kasih, dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Jadi, seharusnya hidup kekristenan ini membawa damai. Tidak berarti kalau kita harus membawa damai, lalu tidak ada perbedaan, tidak ada konflik, gitu ya. Semua mulus-mulus terjadi. Tidak demikian. Hidup ini ada perbedaan, ada konflik, tapi bagaimana melalui perbedaan yang ada kita bisa hidup berdamai melalui kasih Kristus. Ya, perbedaan itu tidak selalu buruk. Kadangkala perbedaan itu malah bisa mempersatukan kita untuk saling menopang satu dengan yang lain. Di dalam hidup yang kita sebagai orang Kristen yang ada di tengah-tengah beragam suku bangsa, agama, ekonomi ya, dan
kehidupan yang sangat berbeda. Ya. Nah, saudara-saudara, saya punya satu kelompok gitu ya, kelompok grup chatting. Nah, di situ bermacam-macam agama ya, karena kita latar belakangnya berbeda-beda. Lalu seringkali mereka mempost gitu ya. Ada satu pemimpin agama mengatakan agama tertentu ya, saya tidak sebutkan, dan dikatakan kita tidak boleh berteman dengan orang di luar agamanya, gitu ya. Nah, ini lalu yang satu mulai, wah ini orang kok pemimpin agama ngajarin gitu kan. Lalu yang lain komentar, ya harus begitulah, kita kan berbeda gitu ya. Kita kan berbeda, jadi kita tidak perlu berteman dengan yang lain. Lah, saudara, Alkitab juga mengatakan kita berbeda dengan dunia, tetapi bukan berarti kita tidak boleh atau tidak bisa berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita, atau berbeda dengan suku bangsa kita, atau berbeda dengan posisi kita, ekonomi kita. Ya. Alkitab tidak membedakan demikian, tetapi yang diajarkan adalah kita boleh hidup bersatu dengan berbagai macam suku, bangsa, agama, dan juga hal-hal yang membuat kita perbedaan, tetapi kita tidak larut atau terbawa dengan arus dunia. Sehingga dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi perbedaan di sini yang tidak boleh kita ikuti adalah ketika dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang berbeda agama, ya. Nah, mungkin ada satu contoh yang paling jelas, yaitu ketika orang Samaria yang baik hati, ya. Orang Samaria yang baik hati, lalu dia berjumpa dengan seseorang yang dirampok, kemudian dianiaya, lalu lewatlah pertama orang para imam, kemudian orang Lewi, dan lewat saja, mereka tidak peduli, ya, tidak punya empati untuk menolong orang itu. Lalu tiba-tiba orang Samaria yang menolong ini. Nah, ya, orang Samaria menolong orang ini yang tidak dikenal. Kalau dia mempunyai paham, wah ini orang berbeda dengan saya, dia tidak tanya kamu orang agamanya apa gitu ya, walaupun kemungkinan dia adalah berbeda dengan suku bangsanya, tapi dia tidak tanya-tanya itu. Dia melihat itu, dia langsung menolong, ya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan dia bawa ke rumah sakit, lalu dia kasih uang untuk biayanya. Ya. Supaya kita bisa melihat di dalam Alkitab diajarkan kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang berbeda agama, ya. Tetapi kita harus berbeda dengan ajaran-ajaran dunia yang tidak benar. Nah, saudara-saudara, karena kasih menutupi perbedaan suku, ekonomi, agama, kepentingan, dan lain-lain. Kemudian dikatakan pribadi yang menyenangkan adalah mau mengajar dan menegur. Artinya apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya apa di sini dikatakan? Kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, jadi dasarnya kalau kita mau ngajar ya kita juga harus punya dasar, yaitu firman Tuhan yang mengajar kita terlebih dahulu sehingga kita bisa mengajar kepada orang lain. Apakah demikian harus seorang pendeta yang mengajar? Bukan. Tapi paling tidak kita mempunyai dasar firman Tuhan untuk kita bisa mengajar orang-orang lain, ya. Untuk menegur ketika dia berbuat salah. Nah, dengan demikian akan membuat hidup kita lebih bahagia. Dengan menebarkan hal-hal yang baik kepada orang lain, memberikan pengajaran yang baik, menegur hal-hal yang salah, ya, berarti tidak selalu menuruti kemauan orang yang salah. Ya, jadi saudara jangan salah sangka kalau pribadi yang menyenangkan itu mau ikut aja apa yang orang ajak gitu ya. Wah, supaya saya menyenangkan orang, ya udah diajak saya ke sini, saya ikut. Bukan demikian. Tetapi kita juga harus punya prinsip benar atau tidak, ya. Ketika kita tahu tidak benar, maka kita berani untuk menegur dan tidak menuruti kemauan yang salah itu, ya.
Kemudian yang terakhir kita lihat di sini, pribadi yang menyenangkan adalah yang mengucap syukur. Segala sesuatu kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ya, karena apa kita mengucap syukur? Kalau lagi mulus-mulus, lagi semua nyaman, tentu mudah kita mengucap syukur ya. Tapi ketika ada kesulitan datang, persoalan bertubi-tubi, bisa nggak kita mengucap syukur sama Tuhan? Nah, seringkali tidak mudah ya, seringkali sulit. Bukan berarti tidak bisa ya, sulit betul. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita, Dia mengizinkan persoalan datang kepada kita, dan Dia tahu apa yang terjadi pada kita. Dia bukan tidak tahu, tapi Dia mengizinkan sesuatu dan pasti ada punya rencana yang baik buat kita. Dia terlebih tahu daripada diri kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, apa yang terjadi lusa, tapi Tuhan tahu. Ya, jadi Dia membimbing kita, mungkin lewatin kesulitan, lewat batu-batu kerikil untuk mencapai satu puncak yang indah, di mana kita bisa melihat keindahan. Tapi harus lewat kerikil-kerikil yang tajam. Nah, oleh sebab itu, ketika ada persoalan, kita belajar untuk bersyukur kepada Dia. Minta pertolongan Tuhan ketika kita merasa tidak mampu, minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan kita, memberikan kekuatan buat kita ketika persoalan kesulitan datang. Ya, sehingga akhirnya kita bisa mengucap syukur. Ya, kalau udah lewat waktu, puji Tuhan, sudah lewat satu. Ternyata kok saya bisa ya. Bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saudara, kemudian kita lihat bagaimana pembentukan kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang pertama adalah kita harus kenal diri kita. Kalau kita tidak kenal diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi diri dan mengasihi orang lain? Ya, setiap orang berbeda-beda. Ya, setiap orang unik pada dirinya. Anak kembar aja berbeda, apalagi kita, gitu ya, punya kepribadian yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, kemudian akan muncul pribadi-pribadi yang berbeda masing-masing, yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada orang yang ekstrovert, ada orang yang introvert. Ekstrovert adalah orang yang mudah terbuka, mudah bergaul, gitu ya, mudah menceritakan hal-hal apa yang dia alami. Dia suka sekali bertemu dengan orang-orang, suka bergaul, ya. Tetapi orang yang introvert, dia lebih suka menyendiri, tertutup, lebih suka menyimpan di dalam hati apa yang dialami. Ya. Jadi kalau kita tipe yang seperti demikian, kita kenali dulu. Saya tipe yang mana ya? Kalau saya tipe orang yang terbuka, ya saya akan mudah terbuka kepada orang lain. Tapi lihat dulu teman kita, apakah dia orang yang sama dengan kita atau tidak. Mungkin dia orang yang tertutup gitu ya. Nah, jadi dengan mengenali diri kita dan mengenali orang lain, kita akan bisa mudah bergaul, mudah berelasi gitu ya. Kita bisa mengetahui kenapa dia bertindak seperti demikian. Saya udah ajak dia ngomong, saya sudah melakukan sesuatu supaya dia berbicara, tapi dia diam saja. Ternyata dia orang yang introvert, yang tidak mudah untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, jadi saudara lihat tipe-tipe orang yang berbeda-beda. Ya, kemudian kita juga kalau kita sudah mengenal diri kita bisa mengasihi diri kita, maka kita akan mengasihi orang lain. Ya, jadi jangan katakan saya nggak peduli, saya nggak perlu kasih diri, saya cuma mau mengasihi orang lain. Bagaimana saudara tidak mengasihi diri bisa mengasihi orang lain? Kalau saudara tidak bisa mengasihi diri sendiri, memelihara tubuh kamu, merawat tubuh kamu, menjaga kekudusan dirimu, bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain? Ya, saudara saja tidak bisa mengasihi diri, gitu kan? Ya, jadi kita harus belajar juga untuk mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu dengan menjaga kekudusan di dalam hidup ini. Ya. Kemudian yang berikut, di dalam pembentukan pribadi yang menyenangkan, kita harus mempunyai keseimbangan emosional. Ya, nah setiap orang punya emosi, ya, punya emosi negatif, punya emosi positif. Ya, setiap orang memiliki ini. Emosi negatif ini adalah misalnya marah, iri hati, cemas, mudah berduka, kesepian gitu ya. Tapi ada juga emosi yang positif. Sabar, orangnya sabar, sukacita, penuh kasih, penuh damai gitu ya. Nah, kita perlu mengembangkan
emosi yang positif ini yang ada di dalam diri kita dan mengurangi emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengendalikan emosi kita. Jadi jangan bilang, saya memang tipe orang pemarah, jadi marah-marah ya, kamu harus nauin saya. Ya, emosi bisa dikendalikan. Ya, jadi bukan untuk diumbar demikian. Kita bisa mengendalikan diri lewat emosi, mengurangi emosi yang negatif, mengembangkan emosi-emosi yang positif, maka akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang di sekitar kita. Kemudian kita lihat ketulusan hati. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tulus hati, bukan mencari imbalan dan embel-embelnya, seperti yang tadi kita kemukakan di depan. Alasan-alasan orang mau menjadi pribadi yang menyenangkan banyak sekali alasannya. Kenapa? Hanya berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Bukan itu yang kita cari, ya. Kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan. Baru kita bisa menyenangkan hati manusia, ya. Jadi jangan menyenangkan hati manusia, tapi mendukakan hati Tuhan. Tapi kita menyenangkan hati Tuhan dan kita juga bisa menyenangkan hati manusia. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika tulus hati ini juga jangan disamaratakan dengan orang yang ya udah kamu mau ini ya aku ikut aja lah, ya. Bukan demikian, ya. Ketulusan ini juga memerlukan ketegasan. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kita tidak menuruti kemauan orang itu. Ya, kita tulus hati, kita mau menolong, tapi ini tidak benar nih. Kalau menolong dia terus malah menjerat dia, menjadi dia malas, menjadi dia tidak baik. Lalu kita harus tegas, ya, untuk kita tidak mengikuti kemauannya dia, tapi kita ajarkan dia apa yang sebaiknya dilakukan. Ya. Kemudian yang berikut adalah mau dibentuk dan disiplin. Tentu orang yang mau menjadi pribadi yang menyenangkan perlu disiplin, perlu dibentuk. Kalau tidak mau dibentuk ya ini apa adanya saya, gitu kan? Tapi kita harus mau dibentuk. Melalui apa dibentuk dan disiplinnya? Tentu dengan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, mau dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mau berdoa, minta kekuatan ketika kita jatuh. Kita mohon ampun sama Tuhan untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan terus, ya, di dalam ibadah kita, sehingga kita memiliki makin lama makin pembentukan kita makin baik. Ya. Dengan apa? Kita memiliki komitmen. Komitmen artinya kita berjanji kepada Tuhan, ya. Janji bukan kepada manusia, tapi janji kepada Tuhan untuk setia melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dengan kesetiaan dan ketaatan. Bersandar kepada firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang memiliki pengharapan kita. Bersandar kepada pertolongan Tuhan, menjadi orang yang dapat dipercaya, ya. Jadi saudara, jadilah orang yang dapat dipercaya. Bukan hanya kamuflase kebaikan di depan, tapi ada motivasi yang jahat di belakangnya. Tidak, ya. Nah, ini ya, tadi memiliki komitmen dan kesetiaan. Saudara-saudara, sebagai penutup, sekarang kita renungkan. Mana yang lebih kita sukai? Menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Tadi di depan sudah, ya. Di depan, dari pertama, kemudian dengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita lebih sukai? Menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Berat ya menyenangkan Tuhan. Lebih enak menyenangkan manusia, ya. Hasilnya lebih kelihatan ketika kita menyenangkan orang akan baik sama saya, gitu ya. Kalau menyenangkan Tuhan, belum tentu orang baik sama saya, gitu ya. Dan nggak kelihatan. Nah, seringkali alasannya seperti demikian. Tapi kita tahu ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita sedang melakukan sesuatu untuk keabadian. Ketika kita hanya menyenangkan manusia, kita hanya mengejar untuk hidup di kesementaraan. Yang hanya kelihatan di kesementaraan. Dan mana yang kita pilih? Kesementaraan hanya di dunia atau di dalam keabadian? Selama kita di dunia dan juga di dalam keabadian. Saudara berenungkan sendiri, ya. Renungkan mana yang saya mau lakukan, mana yang saya mau lebih menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan manusia. Dan terakhir,
Di dalam Filipi 2 ayat 14-15 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow, luar biasa ya. Jangan bersungut-sungut. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Jangan berbantah-bantahan. Salinglah berdamai, ya, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, supaya kamu tidak dicela orang sebagai anak Allah, ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, sehingga akhirnya orang bisa melihat cahaya kita sebagai bintang-bintang di dunia. Luar biasa ya saudara, bintang di tengah kegelapan, betul gak? Saya sebagai bintang di tengah-tengah kegelapan dunia ini.